Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Husna, NIM 187240013 dari kelas 28A. Ya, pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai model, landasan, dan juga pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum merupakan suatu sistem dalam penyusunan kurikulum yang baru ataupun penyempurnaan kurikulum yang telah ada yang memberikan relevansi pada masa yang akan datang. Nah, di sini ada 3 model pengembangan kurikulum. Yang pertama, linear, yang merupakan model Taub, Taylor, dan Hilda Taba yang mengembangkan 7 komponen, diantaranya diagnosis kebutuhan, formulasi tujuan, memilih konten, mengorganisasikan konten, menyeleksi pengalaman belajar, mengorganisasikan pengalaman belajar, dan evaluasi. Yang kedua, siklus, yang merupakan model Wheeler dan Nichols yang membagi menjadi 5 tahapan, yaitu analisis situasi, memilih tujuan, menyeleksi konten, menyeleksi metode, dan evaluasi. Yang ketiga, dinamis, yang merupakan model Walker dan Skillback. Landasan pengembangan kurikulum, yang merupakan suatu dasar atau fondasi dalam pengembangan kurikulum. Terdapat 5 landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan sosial budaya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis. Filosofis sangat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum karena dalam pengembangan ini terdapat aliran-aliran filsafat yang dapat mewarnai prinsip dan juga implementasi kurikulum itu sendiri. Yang kedua, landasan sosial budaya. Nah, di dalam pengembangan kurikulum harus berlandaskan sosial budaya di dalam masyarakat, baik itu lokal, nasional, maupun global. Yang ketiga, landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peserta didik dapat mengembangkan iptek terhadap kelangsungan hidupnya. Nah, yang keempat, landasan psikologis. Menurut Nana Saudi Sukmadinata, terdapat 2 bidang psikologis dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologis perkembangan dan psikologis belajar. Nah, yang kelima, landasan yuridis. Ya, landasan yuridis ini yang mendasari adanya penyempurnaan kurikulum, seperti pada perubahan pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan. Ya, pendekatan pengembangan kurikulum merupakan titik tolak atau sudut pandang secara umum tentang proses pengembangan kurikulum. Nah, di sini ada 2 pendekatan pengembangan kurikulum, diantaranya yaitu yang pertama, pendekatan top down atau pendekatan administratif, yang yaitu pendekatan dengan sistem komando dari atas ke bawah. Dan juga pendekatan ini biasa disebut sebagai line staff model. Nah, yang kedua, pendekatan grassroots, yang merupakan pendekatan pengembangan kurikulum yang dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih luas, sehingga pendekatan pengembangan kurikulum ini disebut pengembangan kurikulum dari bawah ke atas. Ya, itulah yang dapat saya paparkan mengenai materi, model, landasan, dan juga pendekatan pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.